Pernah kepikiran nggak sih cara kita mengajar sekarang ini apa masih cocok ya buat masa depan? Nah, pemerintah baru aja kasih jawaban lewat Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 1 Tahun 2026. Yuk, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah bareng-bareng apa aja sih perubahan besarnya dan apa artinya ini buat kita semua, guru dan murid di seluruh Indonesia. Nah, pertanyaan ini dia jantung dari semua perubahan yang bakal kita omongin. Ini bukan lagi soal gimana caranya ngejar materi sampai selesai, tapi lebih ke sebuah misi besar. Gimana caranya kita bisa ngerancang pengalaman belajar yang benar-benar ngebekalin murid untuk dunia yang bahkan ya belum bisa kita bayangin. Peraturan baru ini ibaratnya adalah peta jalannya. Oke, ini dia agenda kita. Kita mulai dari kenapanya dulu. Kenapa perubahan ini penting? Terus, kita selamatin filosofi di balik 3 prinsip intinya. Lanjut, kita lihat gimana itu diwujudkan lewat 3 pilar praktis. Dan, yang paling penting, apa dampaknya buat Anda semua di ruang kelas. Yuk, kita mulai dari bagian pertama. Baik, kita masuk ke fondasinya dulu ya. Sebelum kita bedah apa aja yang baru, kita harus paham dulu kenapa perubahan ini perlu banget. Sebenarnya masalah apa sih yang mau diselesaikan sama peraturan ini? Intinya tuh simple banget, dunia berubah cepat banget. Peraturan yang lama dari tahun 2022 rasanya udah nggak cukup lagi. Jadi anggap aja ini semacam upgrade, sebuah evolusi, bukan revolusi. Tujuannya cuma satu, biar ruang kelas kita nyambung sama dunia nyata di luar sana. Dari kemajuan teknologi sampai cara kita bergaul sebagai masyarakat. Nah, sekarang kita sampai di jantung perubahannya. Kalau peraturan ini kita ibaratkan sebuah bangunan, maka ada 3 pilar filosofis yang menopang semuanya. 3 prinsip ini bakal mengubah cara kita melihat proses belajar mengajar. Kita lihat yuk, satu persatu. Prinsip pertama, berkesadaran. Coba bayangin deh, seorang murid nggak cuma nanya, tugasnya apa bu? Tapi, kenapa ya saya perlu belajar ini? Nah, itu dia tujuannya. Ini soal menggeser fokus dari sekedar patuh jadi punya rasa memiliki. Kalau murid udah paham, kenapanya, mereka nggak cuma ngerjain tugas, tapi mulai ngatur sendiri cara belajarnya. Keren kan? Lanjut, yang kedua, bermakna. Ini tuh kebalikannya dari belajar cuma buat ujian. Pembelajaran yang bermakna itu terjadi pas rumus fisika di papan tulis bisa dipakai buat ngerti cara kerja ketapel. Atau pas pelajaran sejarah bisa bikin murid paham berita yang lagi rame hari ini. Intinya, menghubungkan titik-titik antara apa yang ada di kelas dan kehidupan nyata mereka. Dan yang terakhir, menggembirakan. Tapi perlu dicatat nih, ini bukan berarti kelas harus jadi tempat main-main terus ya. Menggembirakan itu adalah rasa puas pas berhasil mecahin soal yang susah. Itu adalah suasana kelas yang aman buat nanya dan bahkan buat salah. Ini soal membangun growth mindset, di mana tantangan itu jadi seru, bukan sesuatu yang nakutin. Oke, jadi kita punya 3 ide besar nih. Berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kedengarannya bagus banget ya secara teori, tapi gimana cara nerapinnya pas hari Senin pagi? Nah, peraturan ini ngasih kita kerangka kerja praktis yang dibagi jadi 3 pilar. Cetak birunya, pengalamannya, dan refleksinya. Kita mulai dari yang pertama dulu yuk. Seperti yang bisa kita lihat di sini, pasal 2 membaginya jadi 3 langkah yang logis banget. Pertama, kita bikin rencana perjalanan belajarnya, atau perencanaan. Kedua, kita jalani perjalanan itu di kelas alias pelaksanaan. Dan ketiga, kita lihat lagi perjalanannya untuk belajar dan jadi lebih baik lagi, yaitu penilaian proses. Yuk kita bedah pilar pertama, perencanaan. Nah, ini dia salah satu perubahan yang paling melegakan buat para guru. Lupakan RPP yang tebalnya berlembar-lembar. Pasal 5 menyederhanakannya jadi cuma 3 elemen inti ini. Apa tujuannya, gimana langkah-langkahnya, dan gimana kita tahu tujuan itu tercapai. Ini adalah blueprint yang ringkas tapi fokus ke hal yang paling penting dalam pembelajaran. Oke, blueprintnya udah di tangan. Sekarang waktunya kita bangun rumahnya. Pilar kedua ini adalah tentang pelaksanaan. Tentang gimana rencana di atas kertas itu bisa kita hidupkan jadi suasana belajar yang seru dan dinamis di dalam kelas. Nah, disinilah prinsip bermakna dan menggembirakan tadi benar-benar diuji. Pasal 9 mengamanatkan kelas yang hidup. Bukan lagi guru yang jadi satu-satunya pembicara, tapi kelas jadi semacam laboratorium ide di mana murid didorong buat nanya, nyoba, bahkan gagal. Ini pergeseran besar dari transfer pengetahuan menjadi penciptaan pengalaman. Untuk menciptakan atmosfer kayak gitu, peran guru pun ikut berevolusi. Pasal 9 menyoroti perubahan ini. Guru bukan lagi pusat dari segalanya, tapi jadi arsitek lingkungan belajar. Perannya ada 3, jadi teladan yang baik atau keteladanan, jadi teman berpikir atau pendampingan, dan jadi orang yang membuka jalan buat penemuan murid, alias fasilitasi. Dan kita sampai di pilar ketiga, refleksi. Kalau kita dengar kata penilaian, mungkin langsung kepikiran ujian murid ya kan?
Nah, ini bukan itu. Ini jauh lebih keren. Ini adalah penilaian terhadap proses mengajar itu sendiri. Tujuannya bukan buat ngejudge, tapi untuk tumbuh bareng-bareng. Disinilah letak kejeniusannya. Proses refleksi ini bukan lagi tugas sendirian. Coba deh lihat tabel ini. Ini tuh semacam ekosistem umpan balik. Guru merefleksikan diri, belajar dari sesama guru, dibimbing kepala sekolah, dan yang paling transformatif, kita mendengarkan suara murid. Ini fondasi buat membangun budaya sekolah sebagai komunitas pembelajar sejati. Oke, kita udah bedah filosofi dan kerangka kerjanya. Sekarang kita sampai di pertanyaan paling penting. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda, buat kita di dalam kelas? Apa sih perubahan paling dasar yang bakal kita rasain? Ini dia inti dari semua perubahan bisa dirangkum dalam satu gambar ini. Kalau dulu kita fokusnya nanya, semua materi udah kesampaian belum ya? Sekarang pertanyaannya berubah total. Fokusnya pindah ke murid. Apa mereka sadar tujuan belajarnya? Apa materi ini punya arti buat hidup mereka? Dan yang penting, apa mereka menikmati prosesnya? Itulah ukuran keberhasilan yang baru. Kalau ada satu kalimat yang bisa menangkap jiwa dari peraturan ini, mungkin ya kalimat ini. Kutipan dari pasal 3 ini indah banget ya. Ini kayak pengingat bahwa kita itu nggak sedang mengajar otak yang berjalan, kita sedang mendidik manusia seutuhnya, dengan pikiran, hati, rasa, dan juga raganya. Sebagai penutup, saya mau ajak Anda semua buat berefleksi. Dari 3 prinsip inti yang udah kita bahas, berkesadaran, bermakna, atau menggembirakan, kira-kira prinsip mana nih yang paling mengklik buat Anda? Mana yang bakal jadi langkah kecil pertama yang mau Anda coba terapkan di kelas besok? Terima kasih sudah menyimak, semoga obrolan kita ini bisa kasih kita semua energi baru untuk terus belajar dan bertumbuh.